Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Teti Hairani Huta Suhud, calon guru penggerak angkatan 7, Unit Kerja SMA Negeri 3 Medan. Saya akan mempresentasikan koneksi antar materi, kesimpulan, refleksi modul 1.1. Berikut kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti trilogi pendidikan yang kita ketahui, Ingar Sosung Tulodo, Ingma Diamangun Karsa, Tutwuri Handayani. Maksud dari pernyataan itu, kita sebagai guru di depan memberi teladan, di tengah membangun kekuatan, dan di belakang memberi dorongan. Raden Maswardi Suryaningrat, yang sekarang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara, adalah pendiri perguruan taman siswa pertama, di mana lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi dan jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Karena dianggap menentang pemerintah kolonial Belanda, Ki Hajar Dewantara diasingkan ke negeri Belanda. Dalam pengasingannya, dia punya inisiatif untuk melahirkan sebuah buku yang pemikirannya tentang pendidikan yang memerdekakan. Hal itu muncul dari pengalaman pribadi yang sangat membekas di hati Ki Hajar Dewantara. Menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan. Tangis Asti, anak pertamanya yang berkebutuhan khusus, yang tiada henti-hentinya, dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu dengan serta-merta diseretnya anak itu keluar. Kemudian tanpa berpikir panjang, dibiarkan Asti kecil menangis di balik hempasan pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tersebut tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya. Ia lari secepat ia dapat, dibukanya pintu pemisah, dan Asti sudah nampak biru. Menggigil kedinginan, Suwardi menyesal, sangat menyesal. Sambil memeluk anak yang tersengal-sengal, berurai air mata itu, maka terucaplah kata kasih sepenuh hati. Selamanya engkau akan aku muliakan. Tuhan mendengar kata umatnya. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Asti tidak pernah dapat mengurus dirinya sendiri hingga sekarang. Berdasarkan ajas pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat kita mengenal tentang pengajaran, di mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan, yaitu proses memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian, pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kata pendidikan dari asas pemikiran Ki Hajar Dewantara ada yang pemikiran menuntun. Maksud menuntun itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Hal penting yang harus kita hadapi adalah pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, hidup dan tumbuhnya adalah merupakan kekuatan dari kodrat anak tersebut. Kodrat anak merdeka. Merdeka batin itu sama artinya dengan pendidikan, merdeka lahir sama dengan pengajaran. Manusia merdeka adalah yang hidupnya secara lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, Pendidikan dan Pengajaran Nasional di tahun 1928. Setelah menuntun,
Kemudian anak itu bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak untuk menyampaikan pikiran-pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, maupun cipta rasa karya. Karsa seperti sudah dimiliki anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Bagaimanakah pendidikan yang berpihak kepada anak? Pendidikan yang berpihak kepada anak itu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambarkan sesuai keinginan orang dewasa. Salah satu cara menebalkan perilaku anak tidak lepas dari adanya kekuatan dan konteks diri anak dan hubungannya dengan sosiokultur budaya dimanapun dia tinggal. Selanjutnya, anak memiliki budi pekerti. Watak dan karakter adalah merupakan perpaduan yang harmonis antara gerakan, pikiran, perasaan, dan munculnya kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga dan semangat yang membentuk daya. Ini juga yang disebut pemikiran budi pekerti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Guru itu juga diibaratkan seperti petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya. Ia hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung tersebut sehingga jagung bisa tumbuh berkembang sebagaimana yang diharapkan. Baik, refleksi materi pada bab ini yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Kak Hadi? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini adalah saya sering, bahkan senantiasa melakukan pembelajaran hanya berpusat pada nilai kuantitatif, di mana saya memaparkan materi untuk menuntaskan KKM tanpa peduli dengan perasaan siswa, apakah sudah bisa atau belum terhadap materi yang saya sampaikan. Saya hanya memberikan sebatas memberikan ilmu tanpa melihat kemampuan dan bakat yang dimilikinya. Dan bahkan saya sering tidak melakukan refleksi sehingga saya pun kurang mengetahui sejauh mana proses keberhasilan yang sudah dicapai. Saya merasa sudah berhasil apabila siswa sudah mencapai KKM dan tidak terlalu peduli dengan efektif dan psikomotor si anak didik. Ketika saya mengajar juga terasa ada jarak yang begitu besar antara saya sebagai guru dan siswa, dan kelihatan sangat kaku karena mereka sangat disiplin terhadap perintah yang saya sampaikan saat pembelajaran, dan belajar sangat monoton dan jarang tersenyum. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Sekarang saya baru menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan salah dan sangat tidak baik. Semakin saya memahami dan menyadari bahwa pada setiap anak memiliki keunikan. Mereka memiliki karakter yang berbeda-beda sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mempengaruhinya. Saya percaya dengan memberikan kepercayaan dan memberikan lebih banyak kebebasan kepada siswa, maka akan memunculkan potensi diri siswa yang begitu uniknya. Saya akan mencoba menuntun anak didik ini seperti petani yang menanam jagung dengan hati ikhlas, sabar, dan memperhatikan sampai hal terkecil yang menyebabkan jagung tumbuh sempurna. Saya akan berusaha memberikan pengajaran yang membuat siswa semakin semangat dan menggembirakan dalam belajar. Satu hal lagi, saya akan menganggap siswa saya tersebut sebagai keluarga saya sendiri.
Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran KHD. Ada beberapa strategi yang saya lakukan untuk menerapkan kelas untuk mencerminkan KHD. Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, saya menjadi fasilitator sekaligus motivator bagi siswa seluruhnya. Yang ketiga, memulai pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan lebih menghargai karakter setiap anak. Yang keempat, menerapkan pembelajaran student-centered learning, di mana siswa bebas menentukan cara belajar sendiri sesuai karakter yang dimilikinya dan tetap beracuan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Yang kelima, saya berusaha dalam pembelajaran dan menyisipkan nilai-nilai kebudayaan nasional maupun lokal. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari 4 hal pokok pikiran KHD. Yang pertama, pembelajaran berpusat kepada siswa, student central learning. Yang kedua, pendidikan adalah tempat bersemayan benih-benih kebudayaan. Yang ketiga, tugas guru menuntun anak sesuai kodratnya, di mana kodrat itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, menerapkan patriot triloka, ingar sasung tulodo, ingma dia mangun karsa, tut uri handayani. Demikian rangkaian pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat bahagia.